Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wallahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rasa syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, pada kesempatan Idul Fitri tahun ini, kita bisa merasakan nikmatnya kehidupan, sehat, kesehatan kita, dan konsistensi kita dalam keimanan dan keislaman kita. Rasa syukur pula kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita hidup di bumi tercinta ini, bumi Indonesia, negeri yang insyaallah aman, damai sentosa, dengan bahasanya yang murah senyum, penuh kasih sayang dan toleransinya. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita bahwa kita semuanya, semua muslim adalah bersaudara. Marilah pada kesempatan mengawali bulan Syawal 1445 Hijriah ini, kita bersama-sama terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Id rahimakumullah. Bulan Syawal adalah bulan bahagia, gembira, dan kebersamaan. Ketiga hal tersebut hanya akan terwujud apabila kita mengutamakan rasa persaudaraan, kekeluargaan, dan saling peduli. Setelah selama bulan Ramadan kita dilatih untuk menahan diri, maka Idul Fitri menjadi identitas kemenangan umat Islam setelah berhasil lulus dari ujian, yaitu menahan hawa nafsu selama bulan Ramadan. Sungguh maha benar Allah yang telah mensyariatkan zakat fitrah di penghujung bulan Ramadan sebagai bentuk amalan sosial yang telah kita fokuskan setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya merupakan sebuah pelajaran yang sangat berharga bahwa persaudaraan merupakan hal yang teramat penting bagi setiap pribadi muslim.
Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang cukup tegas dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang telah khatib bacakan di awal tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kalian adalah bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Imam Syaukani dalam kitabnya menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya hidup damai yang menitik beratkan pada asal usul, yaitu fitrah keimanan kita. Jikapun ada perselisihan, maka harus dicari solusi terbaik mendamaikan keduanya. Jangan sampai kita menghukumi satu sama lain dengan kekafiran. Lebih lanjut, Imam Fakhruddin Ar-Razi juga memberikan penjelasan bahwa ayat di atas merupakan petunjuk tentang pentingnya kehidupan kedamaian kita. Hal yang paling utama dalam hidup adalah persaudaraan, bukan dengan saling berperang dan berpecah belah. Sebab awal mula dari perang adalah fitnah dan tidak saling memahami perbedaan. Maka kehidupan damai itu menjadi sebuah jalan hidup yang terbaik untuk kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Ajaran Islam menitik beratkan pada persoalan persatuan umat. Hal ini bisa kita simak dalam teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau tiba di Madinah. Selain membangun masjid, beliau juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, dan juga mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj. Dalam bahasa Arab, persaudaraan disebut juga dengan istilah ukhuwah yang berasal dari kata al-ahd, yang artinya ialah kebersamaan. Dari sini kita pahami bahwa sebagai sesama manusia, tentu kita dituntut untuk hidup di muka bumi ini, untuk saling memahami satu dan lainnya dalam semangat kebersamaan. Sepanjang kita masih tinggal di bumi yang sama, menghirup oksigen yang sama, maka wajib bagi kita untuk memiliki kepedulian dalam ikatan persaudaraan dan kebersamaan. Di dalam Al-Quran, kata ukhuwah yang semakna dengannya seringkali diulang untuk mengingatkan kepada kita bahwa jalan terbaik untuk mengaruhi kehidupan ini adalah dengan memperkokoh persaudaraan. Hikmah dari Hari Raya Idul Fitri ini tentunya dapat dijadikan sebagai sebuah pengingat bersama tentang pentingnya persaudaraan di antara kita. Saat takbir berkumandang, manusia sadar betul bahwa dirinya tidak berdaya. Manusia mengakui bahwa dirinya adalah makhluk kecil yang Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Takbir dapat menghapus kesombongan dan keangkuhan dalam diri manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Di antara salah satu unsur terpenting dalam menjaga persaudaraan ialah dengan mempererat tali silaturahim. Hal ini bisa kita simak dalam pesan Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali persaudaraan. Dan barang siapa beriman pada Allah dan hari akhirnya, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis ini
dapat diambil pelajaran bahwa untuk menjadi hamba Allah yang beriman membutuhkan 3 komitmen hidup, yaitu menghormati keluarga, menyambung tali silaturahim, dan selalu berbicara baik atau tidak bisa kita lebih baik diam. Upaya mempererat tali silaturahim ini pada dasarnya adalah untuk menyatukan perbedaan yang niscaya ada dalam kehidupan kita. Manusia diajari untuk tidak hanya menjadikan kesamaan sebagai titik kumpul silaturahim, namun bahkan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk hal tersebut. Karena pada ujungnya kita adalah sama sebagai seorang manusia, sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan kepada kita untuk menjadikan perbedaan sebagai alasan bagi kita untuk saling mengenal. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Dalam rangka menguatkan hidup persaudaraan kita, Islam mengingatkan sebuah metode kehidupan sosial dengan menghormati lingkaran masyarakat yang terdekat, yaitu dengan tetangga. Jika bulan Syawal seperti ini, sudah tentu meminta maaf dan saling memberi maaf adalah hal terpenting dalam kehidupan bertetangga kita. Kemudian dilanjutkan dengan menyambung persaudaraan kepada seluruh lapisan masyarakat, dan indahnya pesan Rasulullah SAW ditambahkan dengan perlunya menjaga lisan kita agar selalu bertutur kata yang baik, agar tidak membuat orang lain sakit hati. Ini senada dengan hadis beliau, salamatul insan fil khidil lisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, marilah kita bersama memahami pentingnya penguatan hidup dengan saling bersaudara. Indonesia adalah negara besar, membutuhkan persaudaraan yang sejati yang dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu tetangga hingga bernegara. Jangan sampai hanya karena perbedaan pandangan menyebabkan kita membenci sesama. Jangan sampai kebencian kita menutup pintu maaf kita. Bahkan jangan sampai kita membenci seseorang, kemudian kebencian itu kita bawa sampai mati, belum sempat memaafkan. Naudzubillah min dzalik. Bulan Syawal juga menjadi waktu yang tepat untuk mengawali perbaikan diri kita agar semakin bertakwa dan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسوء المختلفة والشدائد المحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا الخاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إذن سعيد وقل آمين وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته